baik saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Itu sebabnya kita bersyukur juga Tuhan masih berikan kita waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan masih beri waktu untuk kita memuji Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri semua. Saatnya untuk kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu ada bersama kita pagi hari ini. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Amin Tuhan, puji Tuhan. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembahmu Tuhan. Amin. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Oh haleluya Yesus. Saat ku memujimu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Amin Tuhan. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Mari angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kita sembah Dia. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Dia ada bersama kita pagi hari ini. Dia ingin mendengar setiap penyembahan kita di hadapan-Nya. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Yesus. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Kau Allah yang layak kami sembah.
kehadiran Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hati. Amin Tuhan Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar benar-benar kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini, menjamah setiap pribadi kami yang hadir pagi ini Tuhan, agar benar-benar waktu yang Tuhan beri bagi kami dapat memberi maksimal untuk Engkau Tuhan Yesus. Fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus saja sebagai pusat pujian dan penyembahan kami. Mari Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai setiap ruang hati kami, agar benar-benar kami bisa menikmati hadirat Allah boleh bersama-sama kami pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus saja. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang berharap penuh kepada Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri nih supaya lebih semangat lagi. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan dengan iman, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Oh haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Boleh kasih jempol sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Oh haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh memang Tuhan baik. Sungguh amat baik. Oh untuk selama-lamanya. Apa saudara? Untuk selama
selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan dulu saudara-saudara. Untuk selama-lamanya apa? Baik. Tuhan Yesus baik. Mau apapun yang terjadi, mau mengalami sesuatu yang kita nggak suka, tetap kita harus berkata bahwa Tuhan Yesus Baik. amin. Puji Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan buat dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, haleluya, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Bagi Dia, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berhenti. Berdiri semua, kita nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, yang tak pernah didengar telinga, oh amin, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa? Katakan dengan iman, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Tetap berdiri ya saudara-saudara. Kita mau lanjut dengan pujian. Kita punya Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Nyanyikan pujian ini dengan iman kita, dengan semangat yang dari Tuhan. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, amin, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan, nyanyikan pujian ini. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Ada satu lagu baru yang ingin diperkenalkan supaya kita juga semakin banyak tahu lagu-lagu baru, dan lagu ini sangat memberkati. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Yang udah bisa ngikutin pujian ini. Harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, tak sebanding denganmu, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku, menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, dan akan menikmati Tuhan. Haleluya. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Menikmati Tuhan, biarlah kita menikmati Tuhan Yesus. Menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, dalam kekekalan Kau mulia. Dalam kekekalan Kau mulia. Allah kita Allah yang mulia dalam kekekalan. Biarlah sepanjang hidup kita belajar untuk menikmati Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Tuhan hidup kita berarti. Mari kita bangkit berdiri semua. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan apa yang kita miliki kita bisa kuat sampai hari ini, tetapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, bukan dengan kekuatan. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu
yang menopang. Mari angkat tangan kanan kita, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Amin Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, kaulah harapan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau harapan dalam hidup kami Tuhan. Ada begitu banyak masalah mungkin kita hadapi, tapi di dalam Tuhan kita mendapatkan satu kekuatan yang baru. Hanya di dalam Tuhan pengharapan itu ada. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Cuma Yesus saja. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia yang memberikan kita kekuatan itu. Kita menyembah Dia yang memberikan kekuatan itu dan penghiburan itu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Yohanes akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, pagi ini kami berterima kasih karena sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau memberikan waktu kami untuk beribadah dengan Engkau Tuhan. Perkenankanlah, terimalah hati kami Tuhan, agar apa yang kami terima dalam kehidupan ini itu bukan karena kekuatan kami Tuhan. Itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau berhikmat Tuhan. Beri hikmat agar apa yang dia ucapkan Tuhan bukan karena kekuatannya Tuhan. Itu semua karena Roh Kudus yang bimbing beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa 6 bulan lagi kita akan akhiri tahun 2022, masuk di tahun 2023. Semua karena anugerah Tuhan. Minggu terakhir tanggal 26 Juni ini, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, 6 bulan lagi kita akan tinggal landas tahun 2022 ini. Resolusi apa yang sudah saudara capai? Resolusi apa yang sudah ingin saudara belum capai? 6 bulan lagi. Saya percaya saudara punya cita-cita, keinginan di tahun 2022. Masuk tahun 2022, aduh saya pengen ini, saya ingin ngerjakan ini. 6 bulan lagi. Apa yang saudara sudah capai? Apa yang saudara belum capai? Mari mulai hari ini kita koreksi dalam diri kita. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Yesaya pasal yang 30. Yesaya pasal 30 ayat 18. Saya rindu Bapak Ibu Saudara bacakan ayat ini bersama-sama. Dan saya akan bacakan dalam ayat terjemahan yang lain, yaitu terjemahan Alkitab ejaan yang lain. Saudara baca dulu dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Sudah? Tunggu, saya belum. Yesaya 30 ayat 18. 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Iya, silakan duduk. Saya akan bacakan dalam ejaan yang lain, dalam firman Allah, Alkitab firman Allah yang hidup. Dia berkata begini, namun Tuhan masih tetap menunggu agar kamu datang kepadanya, supaya Ia dapat menyatakan kasih-Nya kepadamu. Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu seperti yang sudah dijanjikannya. Karena Tuhan setia kepada janjinya. Berbahagialah semua orang yang berharap kepadanya untuk mendapatkan pertolongan. Ya. Kalau terjemahan bahasa biasa katakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, pekerjaan menanti-nantikan adalah pekerjaan yang sangat berat, sangat membosankan. Jangan dimatikan ayat ini. Ya. Bagi orang yang gak sabar, pekerjaan menanti atau menunggu itu pekerjaan yang makan energi. Rasanya kalau kita semua pasti inginnya cepat. Yang sakit pengen cepat sembuh. Ya. Yang ada di rumah sakit pengennya keluar aja, pengen cepat keluar. Ya. Saudara, kalau ada problem ingin cepat selesai. Waktu persalinan anak, kelahirannya ingin cepat beres. Ada urusan, ada masalah, pengennya cepat beres, pengennya cepat selesai. Tapi tapi hidup ya, kalau hidup, bicara hidup, pengennya nggak mau cepat mati. Betul ya? Ada yang pengen cepat mati? Nggak ada.
Stres. Saudara, saya dapati begini, kita lihat ya. Ini Tuhan menanti-nantikan saatnya. Ya. Kalau tadi terjemahan lain, Tuhan menunggu waktunya. Ya. Kalau ayat saya gabung satu ayat ini, saudara, Tuhan menanti-nantikan semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya. Jadi Tuhan menanti, Tuhan menunggu waktu orang yang menunggu Yesus datang. Ya, lihat. Ini saya lupa digarisin. Kalau sudah digarisin, jadi katakan Tuhan menanti-nantikan, di bawahnya semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ada dua berkat di sana. Yang pertama, hendak menunjukkan kasih-Nya. Yang kedua, untuk hendak menunjukkan, ya, hendak menyayangi kamu. Ya. Ada dua berkat. Tuhan lagi menunggu orang yang menunggu Dia. Yang menantikan Tuhan dapat dua berkat, yaitu yang menantikan Tuhan, ia akan mendapatkan apa? Yang pertama, ia hendak menyayangi. Yang kedua, pertama menunjukkan kasih-Nya. Yang kedua, hendak menyayangi. Ya, saudara, Tuhan kita itu bukan Tuhan saja yang peduli, Tuhan yang menyayangi, Tuhan yang mencintai, tapi juga Tuhan yang memperhatikan saudara dan saya. Memperhatikan apa, saudara? Memperhatikan siapa yang menunggu Dia. Karena ada dua berkat. Dia hendak menyayangi dan hendak mengasihi saudara. Bagi yang menantikan Dia, Dia tunggu orang yang menantikan Dia. Satu ayat Dia berkata begini, saudara. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama sampai kelima dikatakan, Yesus melarang murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu janji Tuhan. Orang-orang pada waktu itu ada sekitar 500 orang di Yerusalem. Tuhan bilang begini, semua orang percaya, 500 orang, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem, tunggu janji Tuhan, tunggu dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka tunggu. Sudah bayangkan, singkat cerita saudara, hanya 120 orang dari 500 orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena nggak mau menantikan. Kenapa? Karena nggak mau nunggu. Hari pertama mereka tunggu, hari kedua tunggu, bosan, pulang. Hari ketiga ada yang bertahan sampai hari ketiga, tunggu nggak datang. Sampai akhirnya hari ke-9 nggak ada, pulang. Saya bayangkan ketika Naaman disuruh, Naaman berbenah kamu, cuma mencelupkan diri. 7 kali dia celupkan 1, nggak ada apa-apa. 2, aduh, apa? Sampai ke-6 dia berkata dalam dirinya, kalau sampai ke-7 nggak hilang nih kusta saya mau penggal nih nabi. Nggak sabaran. Tapi ketika dia selam, dia masuk, dia bangkit. 7 kali dia sembuh. Karena dia sabar, dia tunggu. Banyak orang gak sabar. Amin. Saya baca nonton di Instagram, saudara, ada orang yang gak sabar. Lagi ngantri pesawat, dibilangin dari operator pesawat, yang pramugarinya katakan, yang nomor 1 sampai nomor 10 dulu yang keluar. Apa yang jadi, saudara? Yang nomor 30, 20, berdiri semua pengen cepat keluar. Padahal sudah dikasih tahu supaya tidak berdesak-desakan, nomor 1 sampai kursi nomor 1 sampai kursi nomor 20 yang berdiri duluan, yang keluar duluan. Tapi ada kala saudara nggak dengar. Makanya di situ tulisannya begini, wah itu mungkin takut ketinggalan jualan ubi atau singkong di bawah, takut kehabisan.
Padahal enggak, saudara, ini mau keluar, suruh sabar supaya ganti giliran. Tapi banyak orang nggak sabar, pengen cepat duluan. Banyak orang nggak sabar, banyak orang nggak mau menanti, pengennya lebih dahulu, datang terlambat, pengennya dapat lebih dahulu. Amin. Amin. Saya dapat satu kesaksian sebenarnya. Mas lagi sekolah ibadah remaja, ada satu bapak datang sama saya, dia bersaksi. Dia bersaksi begini, tolong saya mau bersaksi supaya saksi saya menjadi berkat. Wah, saya dengerin saudara. Berapa waktu lalu saudara, dia lagi kesulitan dalam keuangan. Dia sudah mau pinjam uang karena dia harus memperpanjang SIM-nya, SIM A dan SIM C. Dia nggak punya uang. Gimana? Udah kalau sampai besok nggak ada, udah saya mau pinjam. Saya mau pinjam supaya ada buat bayar. Tunggu dia berdoa, Tuhan, nggak tahu dia cara Tuhan bagaimana. Tolong Tuhan, kasih saya uang supaya saya bisa perpanjang SIM saya. Dia berdoa, terus saya berdoa, pokoknya saya udah berdoa, terserah Tuhan. Dia tunggu. Sampai waktunya, kalau belum ada waktunya, dia sudah mau pinjam. Tapi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Betul. Dapat berkat ya. Diperpanjang SIM A-nya, SIM C-nya saudara. Masih ada sisa. Dia beli ban baru. Karena dia menanti, dia menunggu janji pertolongan Tuhan. Banyak orang gak sabar. Tuhan bilang tunggu. Makanya kembali ya saya katakan, oh Tuhan menantikan orang yang menantikan dia. Tuhan menunggu orang yang menunggu dia. Banyak orang gak sabar. Jadi katakan kisah pasal pertama, ayat pertama sampai ayat kelima. Tunggu di Yerusalem, tunggu janji Tuhan, tunggu janji Bapa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Tunggu saudara, dari 500 orang percaya mulai berkurang, 200 hilang, 300 hilang, tinggal 120 orang. Tunggu janji Tuhan. Sampai hari ke-10 mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang menanti sampai akhir memperoleh janji Tuhan yang luar biasa. Amin. Bagi yang tidak menanti, jangan berharap dapat apa-apa. Kehidupan kita saat ini saudara, cuma yang lebih indah, lebih luar biasa kalau kita menantikan janji Tuhan terjadi berlaku dalam kehidupan kita. Saya kasih ilustrasi satu. Mari kita buka satu ayat saudara. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dia berkata begini. Nanti kembali lagi ya ayatnya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menanti hasilnya yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, kita lihat petani, begitu dia selesai tanam, apa langsung menuai? Enggak, saudara. Minggu depan apa langsung menuai? Enggak. Dia mau tunggu kapan padinya mulai tumbuh. Dia tunggu ke sawah saudara. Bukan cuma tunggu kapan dia liatin. Saking dia liatin apa dia tumbuh. Enggak. Dia datang ke sawahnya. Dia cuma nunggu supaya tidak ada hama yang mengganggu padinya. Dia cuma tunggu waktunya saudara. Sampai dia tunggu ada hama, ada tikus kah, ada apakah yang mengganggu tanamannya. Dia mesti tunggu berapa lama saudara? Kalau orang nanam padi, ada yang tahu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Kalau firman Tuhan katakan apa saudara? Dia sabar sampai turun 2 hujan. Ya kan? Dia sabar sampai telah turun apa? Hujan musim gugur dan hujan musim semi.
Dia sabar, dia tunggu. Saya mau tanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, apakah ketika umur persalinan 5 bulan datang ke dokter, dokter salin saya udah mau melahirkan, balik aja, ada nggak saudara? Mungkin bisa keluar, mungkin hidungnya kemana, belum selesai, matanya belum selesai, hidung telinganya belum selesai. Itu lihat, tunggu 9 bulan 10 hari, itu waktunya yang benar. Tunggu dulu, jangan tergesa-gesa. Petani tunggu, sabar. 2 musim hujan dia tunggu. Musim akhir hujan, musim gugur, dan musim hujan musim hujan, musim semi. Dia tunggu 2 musim hujan. Dia tunggu, saudara. Sambil dia tunggu, dia jaga supaya tidak ada hama, ada tikus, ada yang mengganggu padanya. Orang yang gak sabaran dia tinggalin. Orang yang gak sabar udah selesai, tak dapat apa-apa. Tapi dia yang sabar, dia akan menikmati hasil yang luar biasa. Tuhan menantikan orang yang menantikan dia. Efeknya luar biasa. Kisah daripada Sakius itu luar biasa. Dia dengar, Sakius dengar Yesus datang. Dia mau lihat Yesus itu seperti apa. Dia lihat, mungkin saudara kalau sekarang dia lihat mana ya? Yesus lewat mana ya? Kok lewat dari sini ke sini. Dia mendahului Yesus sampai di tempat di mana dia yakin Yesus lewat situ. Dia naik pohon. Dia lihat situ. Dia tunggu Yesus. Mungkin saja saudara, mungkin saja ini perkiraan saya. Sampai dia tunggu Yesus, dia bawa kuaci, dia makan kuaci dulu di atas pohon. Dia makan permen, dia makan sampai dia tunggu Yesus lewat. Dia tunggu Yesus lewat. Sampai Yesus lihat, berdiri di depannya. Yesus lihat, Sakius turun. Saya mau menumpang di rumahmu. Firman Allah katakan orang yang ikut Yesus itu berbondong-bondong, berdesak-desakan. Tapi Tuhan datang kepada orang apa? Yang menunggu Yesus, yang menantikan Yesus. Kalau saya bilang, wah Tuhan, gak boleh begitu dong. Ini yang ikut Yesus banyak ini, berbondong-bondong. Udah berdesak-desakan, kenapa orangnya? Kenapa Tuhan pilih orang ini? Orang berdosa lagi. Firman Tuhan katakan, Tuhan lihat ke atas pohon, Sakius turun. Saya mau menumpang di rumahmu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mengalami berkat dan pertolongan Tuhan luar biasa. Sakius lari lebih dahulu, dia tunggu. Oh Tuhan pasti lagi sini. Dia naik pohon, dia tunggu, saudara, dia tunggu. Dia tunggu sampai iringan Yesus sampai di tempatnya dia bisa lihat. Oh itu Yesus, waduh. Sampai di atas, pas di pohon di mana Sakius ada, Tuhan bilang, Sakius turun. Turun, aku mau datang padamu. Turun, aku mau menumpang padamu. Hal yang saya dapati saudara, ketika kita menunggu Tuhan, jangan kita ngomel, jangan kita ngegerutu, jangan kita marah-marah. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Kalau engkau sedang menunggu janji Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, tunggu, jangan sambil gerutu, jangan sambil marah-marah, jangan sambil nyalain orang, jangan sambil salahin Tuhan, jangan, tunggu aja, tunggu saudara. Karena Tuhan bilang kembali, Yesaya pasal 30 ayat 18, Tuhan menantikan orang yang menantikan Dia. Tuhan menunggu orang yang menunggu Dia. Jadi kalau ada orang yang gak menunggu Tuhan, Tuhannya diam aja. Tapi kalau ada yang tunggu Tuhan, Tuhan mulai akan datang pada dia.
Ada orang yang menantikan Tuhan sudah sekian lama, dia akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Sudah berapa lama engkau sudah menghadapi persoalan masalah? Jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Tetap berdoa sampai mujizat terjadi dalam kehidupan. Tetap nantikan Tuhan. Tetap tunggu Tuhan. Dan lihat bagaimana Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, kasih setianya, pertolongannya dalam kehidupan. Tuhan bukan hanya mengasihi, mencintai, sekali lagi saya katakan, Dia juga memperhatikan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia memperhatikan orang yang benar-benar menunggu Dia. Dia sudah berdoa, Tuhan, sudah seminggu saya berdoa, kenapa belum jawab? Jangan saudara, tetap berdoa terus. Tunggu Tuhan dan alami bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan. Sakius tunggu, gak tahu saudara 2 jam, 3 jam, dia tunggu di atas pohon. Mungkin orang-orang lihat, ngapain lu di atas pohon? Diejek, dihina, dia tunggu saudara. Gak dibilang firman Tuhan yang katakan berapa lama. Gak tahu apa 2 jam, 3 jam, 4 jam, gak tahu saudara. Tapi dia tunggu di atas pohon. Dia diam, dia tunggu sampai Tuhan Yesus lewat. Dia tunggu sampai akhirnya Tuhan minta. Tuhan yang minta sendiri supaya Tuhan bisa numpang di rumah dia. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dibiarkan dicuekin oleh Tuhan. Pasti diperhatikan oleh Tuhan. Tadi saya katakan saudara awal firman Tuhan, 6 bulan lagi kita akan akhiri tahun 2022. Apa yang engkau pernah doakan, inginkan di tahun 2022 awal mau masuk tahun 2020, sudah tercapai, sudah terjadi? Kalau belum, mari tetap berdoa. Mari tetap menantikan Tuhan. Mari tetap menunggu Tuhan. Mari tetap berjaga-jaga sampai mujizat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. 10 perempuan, cuma yang 5 yang nunggu. Tetap nunggu sampai mempelai datang. Dan mereka ini, cuma yang 5 ini yang masuk dalam pernikahan. Yang 5 ketinggalan, pintu udah tutup, udah gak bisa berbuat apa. Orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan, orang yang terus jaga-jaga, berjaga, akan senantiasa mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, mari nantikan Tuhan. Jangan dengan kurutu, tapi dengan ucapan syukur, dan tetap berdoa sampai mujizat terjadi dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri sambil kita mau renungkan firman Tuhan. Kalau engkau sedang berhenti berdoa, kembali berdoa, kembali nantikan Tuhan, kembali menunggu Tuhan. Kalau engkau mulai lagi tidak mau menanti, tidak mau menunggu mujizat Tuhan, sekarang waktunya terus menantikan mujizat Tuhan, terus menunggu Tuhan. Engkau sedang berharap sesuatu, engkau sedang meminta sesuatu. Mari tunggu Tuhan, tunggu nantikan waktunya Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Menantikan Tuhan adalah waktu yang indah. Dia sedang menantikan orang yang menantikan Dia. Tuhan sedang menunggu orang yang menunggu Dia. Berapa banyak persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin kita sedang hadapi dengan gerutu, dengan marah, dengan kekesalan. Ubah dengan ucapan syukur. Ubah dengan kita tetap berdoa. Ubah dengan tetap menantikan Tuhan. Waktunya Tuhan pasti luar biasa.
dan mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa tidak akan pernah berlalu dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, satu pujian. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin, amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mau ingatkan sekali lagi, 6 bulan lagi kita akan akhiri tahun 2022. Tetap nantikan, tetap tunggu Tuhan. Jangan bergerak, jangan berbuat apa-apa, jangan melakukan apa-apa. Tetap nantikan pertolongan Tuhan. Tetap menunggu kasih sayang Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Benar, Tuhan Yesus itu baik. Dia mengasihi engkau, Dia menyayangi engkau. Tapi juga Dia Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang menunggu Dia. Tuhan memperhatikan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Adakah engkau orang yang diperhatikan Tuhan saat ini? Orang yang menunggu Tuhan sampai saat ini. Orang yang menantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Tunggu Tuhan. Nantikan Tuhan bekerja dalam kehidupan. Sesulit sesukat apapun, jangan beralih, jangan berpindah. Tetap tunggu Tuhan. Tetap menantikan kasih kuasa Tuhan terjadi dan berlaku dalam kehidupan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan hormat Ibu Nurman yang akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa acap kali sering kali kami tidak sabar
Kami tidak sabar menanti pertolongan-Mu Bapa. Ketika problema hidup, kesusahan, kesulitan datang Tuhan, kami ingin menolong diri kami dengan cara kami. Kami lebih berharap kepada pertolongan manusia yang sesungguhnya hanya akan mengecewakan kami. Tuhan, melalui firman-Mu pagi hari ini kepada kami, tolong kami Bapa, mampukan kami untuk terus kami boleh sabar menantikan waktu pertolongan Engkau. Karena Engkau berkata bahwa pertolongan-Mu itu tidak pernah terlambat ya Bapa, kepada setiap orang yang menantikan dan berharap akan kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kami meletakkan ke dalam Tangan-Mu apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan. Secara manusia sungguh Tuhan, rasanya kami bimbang, khawatir, takut, kami cemas Tuhan di dalam menghadapi kehidupan yang semakin hari bukan semakin baik tetapi semakin menakutkan. Tuhan, tapi tolong kami Bapa. Kami selalu ingat akan janji firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Engkau senantiasa ada bersama kami dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap orang berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kembali hamba-Mu Pak Romi. Engkau memberkati senantiasa mengurapi beliau. Engkau pakai beliau lebih dan lebih lagi, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian. Kira-kira Tuhan Yesus tidak berubah. Dan kita akan jalankan korban persembahan yang kedua. Yang bertugas, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebenarnya kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Besar anugerah-Mu berlimpah dalam besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam bagi kehidupan kami semua. Kami mau berdoa Tuhan untuk pasangan muda Saudara Calvin dan Giovanni yang pengen punya anak di tahun ini. Tuhan tolong, karena hanya Tuhan yang bisa memberkati buah kandungan daripada Ibu Giovanni ini. Bukan kuat gagah suami istri, tapi kami percaya semua karena anugerah kasih Tuhan. Dengar doa mereka, dengar keinginan dan kerinduan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pemerintah kami sedang menggalakkan untuk boleh ada hal yang akan mereka kerjakan. Kami berdoa buat pemerintah kami agar kesehatan pertolongan Allah bagi pemimpin kami, presiden yang ada, agar dia boleh sehat baik, memimpin dengan kasih dan pertolongan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, membawa bangsa ini, bangsa yang besar, bangsa Indonesia ini keluar dari persoalan masalah, menjadi bangsa yang diberkati dengan pertolongan daripada Tuhan.
Karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa, yang berseru memohon bagi bangsa ini supaya menjadi bangsa yang luar biasa. Hingga Tuhan banyak pelayanan pekerjaan Tuhan, banyak lagi misi yang ada Tuhan, pelayanan ada untuk boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Mengucap syukur kalau jemaat kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Doa hamba-Mu Tuhan, berkatilah jemaat dengan kesehatan. Karena ketika mereka sehat, mereka bisa bekerja, mereka bisa berusaha, terlebih mereka bisa melayani, beribadah, bersukacita, memuji dan memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Tolong agar kami boleh lewati hari lepas hari ini dengan tangan Tuhan yang menuntut dan menyertai kami. Bagi jemaat yang sedang berliburan, Tuhan tetap sertai, pelihara dan berkati mereka. Menjaga mereka seperti menjaga kami, melindungi kami. Anak-anak kami yang sudah Tuhan tolong dalam studi pelajaran mereka, yang sudah boleh naik, lulus dalam peringkat mereka, pendidikan mereka, perkuliahan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau semakin memberkati anak-anak cucu kami dengan hal yang luar biasa. Kami boleh percayai semua terjadi karena Allah memberkati dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sertailah perjalanan kami semua, berjalan kaki, berkendara, jauh maupun dekat, dalam pimpinan pertolongan Tuhan. Pulihkan kesehatan lebih baik lagi bagi kami yang sakit, yang lemah, bagi juga ibu lulu yang ada. Semakin sehat, semakin baik lagi, sehingga kami boleh pakai memuliakan, agungkan nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Besarlah kasih kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur kita sekalian mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.